Hello and welcome. Menguasai bahasa Inggris ini memang unik. Mungkin kita akan bisa memperhatikan sebagian orang merasa sulit untuk bisa belajar bahasa Inggris, akhirnya juga berbicara bahasa Inggris. Tapi ada juga sebagian yang cepat sekali untuk menyerap bahasa Inggris dan akhirnya bisa lancar untuk ngomong bahasa Inggris. Tapi pada dasarnya, setiap manusia bisa belajar berbahasa. Cuma tinggal masalah tingkat kecepatannya. Ada yang kecepatannya eh, tinggi sehingga beberapa kali belajar akhirnya bisa mengaplikasikannya, tidak butuh waktu lama, ya 3 bulan 4 bulan dia akhirnya bisa berbicara bahasa Inggris. Tapi ada pula di antara kita yang ekstrimnya ya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun dan sudah keluar masuk kursus nggak bisa-bisa dan akhirnya desperate, depresi, dan akhirnya nggak mau lagi belajar bahasa Inggris. Pada dasarnya setiap manusia bisa belajar bahasa, ya. Tapi memang tingkat kecepatannya, ya, itu tergantung dari masing-masing individu, tergantung dari kecerdasan yang dominan. Ya, kita itu sebagai manusia punya 8 kecerdasan, di antaranya kecerdasan linguistik, kemudian ada kecerdasan spasial matematik, ada kecerdasan logis ya, ada kecerdasan interpersonal dan ada lagi yang lagi. Nah, setiap manusia ada yang dominan dalam satu dari 8 kecerdasan. Kalau orang yang dominannya di linguistik, ya berarti dia akan cepat untuk belajar bahasa Inggris. Kalau ada yang dominan di matematis, ya dia akan cepat untuk belajar matematik. Ada juga yang pernah melihat orang yang kemana aja pergi baru ketemu udah langsung akrab. Nah itu ada punya kecerdasan gitu. Nah kita harus menemukan di mana tingkat kecerdasan kita dominannya gitu ya. Tapi biar bagaimanapun di dalam diri manusia itu tetap ada 8 kecerdasan. Tapi mana yang lebih dominan dan mana yang sangat di bawah gitu. Nah sama seperti ini pula dalam bahasa seperti itu. Kita lihat anak kecil waktu umur 1 bulan sampai 1 tahun, ya kan? Mungkin ada ya, awalnya dia punya kemampuan bisa ngomong dulu, jalan nanti ada. Ada yang bisa jalan dulu, ngomongnya nanti belakangan. Sama seperti itu, gitu. Intinya tidak ada manusia yang bodoh. Tapi apakah kita tahu di mana kecerdasan kita itu? Apakah di linguistik, apakah itu di logis, apakah itu di matematik, apakah itu ada di interpersonal, gitu ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saat ini saya akan membahas seperti di video yang kedua, seni belajar bahasa Inggris, yang saat itu saya mencoba mengajarkan metode Just Chance. Nah, itu Just Chance itu judulnya warning, ya kan? Ingat kan? Itu menarik sekali. Saya coba dulu untuk review dulu ya. Watch out, watch out, watch out, watch out. There's a hole in the floor. What? A hole? Where? In the floor. A hole in the floor? Yes, a hole in the floor. A great big hole in the floor. Well, I don't see any hole in the floor. Well, I don't see any hole. Itu yang kemarin. Masih ingat kan? Kalau belum lihat, coba lihat nanti di video yang kedua. Gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Kalau kita membisarkan diri dengan dialog-dialog seperti ini yang full ekspresif gitu ya. Memang untuk saat ini kita tidak begitu menyadari kegunaannya gitu. Kalau saya harus gunain, yang harus saya gunain kan ngomong langsung. Ya tapi kalau ngomong kemudian kita nggak latihan bagaimana berintonasinya, bagaimana cara pengucapannya, bagaimana menggunakannya, ya gimana ya nggak bakal bisa ngomong-ngomong ya. Makanya kita mulai step by step. Oke, nah ini kita mulai dari basic-basic dasarnya dulu. Biar nanti suatu saat insya Allah kalau kita terus ketemu nih di video-video selanjutnya, bisa di hal ini akan pasti disadari bahwa ini salah satu basic kenapa akhirnya bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kemarin sampai tadi there's a hole in the hole. Well, I don't see any hole in the floor. I don't see any hole. Nah, gitu kan. Nah, kita teruskan lagi. Di sini kata
It's there. It's there. Nah, itu saya gini ya. Tuh, di situ. It's there. Oke. Kemudian yang B nanya lagi. Right here. Right here. Di sini. Kemudian dijawab lagi sama yes, right there. Iya, di sana. Gitu. Kemudian dijawab lagi dengan are you sure? Dijawab lagi sama saya, sure, I'm sure. It's as big as a house. It's as big as a house. Jadi dia menggambarkan gitu, big besarnya itu sebesar apa, gitu kan? Sebesar rumah. Ya, memang agak sedikit lebay, tapi itu menggambarkan bahwa itu di sana hole-nya besar. Oke? Ayo kita ikuti. It's there. Ulang lagi. Good. It's there. Nah, kemudian ditulis dengan where. Kemudian jawab lagi right there. Oke. Kemudian dijawab lagi right here. Lalu direspon yes, right there. Ini bicara masalah di sini dan di sana, gitu kan? Are you sure? Ah, yakin kamu? Nah, itu. Jadi penggunaan ekspresi itu bisa kita gunakan. Are you sure? Ya. Kemudian dikatakan sure, I'm sure. Bener, yakin gua, gitu. Sure, I'm sure. It's as big as a house. Bener, yakin. Sebesar rumah, gitu. Oke. Kemudian masih nggak yakin, yang B nanya lagi, big, besar emang. Kemudian untuk menjelaskan besar itu dia lebih menggunakan dengan kata lain, it's huge, gitu. Kalau big kan besar, kalau huge lebih besar dari besar. Nah itu ya. Nah ini juga kita belajar kosakata gitu ya, tingkatan kosakata. Jadi kalau big itu besar, it's huge itu lebih besar dari besar. Gitu. Ya, ulangi ya, big. Kemudian jawab lagi, it's huge. Ditanya lagi malah, huge? It's a huge hole. A great big hole. Ya, dia ngomong huge hole, kemudian dia ngomong lagi, udah kata big, ada great. A great big hole. Nah itu, jadi ada level kosakata big, huge, great big, nah, gitu loh ya. Nah kapan kita menggunakannya? Nanti pelan-pelan kita akan pelajari itu. Oke, lagi. A huge hole ya, lubang yang besar, yang sangat besar. A great big hole. Gitu. Oke, lalu kita tuliskan lagi. A great big hole in the floor. Ya. Kemudian dia merasa dibohongin gitu. Jadi dia ngomongnya, I think you're kidding. I think you're kidding. I think you're kidding. You're teasing me. Ah, lu ngerjain gua lo, teasing. Ya, gitu. There is no hole in the. Sebelum dia selesai ngomong in the, dia jatuh dari lubang. Nah itu nanti kira-kira jalan ceritanya seperti itu. Oke? Ya, udah paham tadi ya, saya jelaskan. Sekarang yuk kita mulai coba untuk cara bacanya. Oke? Yang dari awalnya aja ya. Coba lihat. Yuk, dengarkan. It's there. Yuk coba. Okay. Where? Okay. Right there. Right here? Yes, right there. Are you sure? Sure, I'm sure. It's as big as a house. Big? It's huge. Huge? It's huge. A huge hole. A great big hole. A great big hole in the floor. I think you're kidding me. You're teasing me. There is no hole in the... Nah, sekarang coba saya akan mengekspresikannya dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu gantian ya. It's there. Where? Right there. Right here? Yes, right there.
Are you sure? Sure, I'm sure. It's as big as a house. Big? It's huge. Huge? It's huge hole. A great big hole. A great big hole in the floor. I think you're kidding me. You're teasing me. There is no hole in the... Oke? Nah, coba sekarang gantian. Dicoba. Nih sekarang dibaca. Seperti itu, ya. Sekarang saya akan coba ini dari awal sampai akhir. Ya, karena dia dari watch out sampai akhir, ya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. There's a hole in the floor. What? A hole? Where? In the floor. A hole in the floor? Yes, a hole in the floor. A great big hole in the floor. Well, I don't see any hole in the floor. I don't see. It's there. Where? Right there. Right here? Yes, right there. Are you sure? Sure, I'm sure. It's as big as a house. Big? It's huge. Huge? It's huge. A huge hole. A great big hole. A great big hole in the floor. I think you're kidding me. You're teasing me. There is no hole in the... Yuk, coba sekali lagi. Ya, latihan ya. Kalau belum tahu lagi di awal, coba lihat lagi ya. Jadi itu ada kata penggunaan kata big, huge, great big, a great big hole, a great big, ya, big, huge, a great big, ya. Kemudian situ ada pengungkapan right there, right here dengan pronunciation dan juga ungkapan dan intonasinya, ya, yang seperti itu, ya. Jadi dipelajari dari sekarang, ya, mulai. Memang nanti bingung nih buat apa, ya. Ini baru basic-basicnya aja. Nanti suatu saat ketika kita ngomong secara kita nggak sadar, hal-hal yang sudah kita hafalkan atau kita sudah lakukan atau kita drilling itu nanti ketika ngomong diperlukan itu langsung muncul begitu aja. Sehingga akhirnya kita ngomong seperti mengalir gitu. Oke? Silakan dicoba, selamat latihan. Terus kalau nggak tahu, nggak ngerti, lihat-lihat lagi ya. Kalau belum paham, coba di rewind lagi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen. Dan jangan lupa kalau ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman. Oke, see you.